Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat, dan segala aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan hari ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Lasarva, kemudian follow ya di semua sosial medianya, di Instagram, di Facebook, di Twitter ya, dan di semua sosial media Lasarva. Sudah hadir narasumber Faiz di podcast Lasarva hari ini, di studio podcast Lasarva. Narasumber yang luar biasa, dapat menginspirasi kita semua teman-teman ya, pengusaha yang cukup sukses ini teman-teman di bidang potret memotret ya. Langsung saja akan Faiz perkenalkan, beliau adalah Teteh Aci Biki. Assalamualaikum Teh Aci. Waalaikumsalam warahmatullahi apa kabar? wabarakatuh. Baik, luar biasa. Alhamdulillah ya. Kang Faiz sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini manggilnya Faiz, Inu atau apa ini? Faiz saja. Beliau adalah owner dari Selo Photograph. Nah, teman-teman nanti Faiz akan lebih banyak bertanya soal bisnis yang belakangan ini mulai banyak digandrungi ya, termasuk sama Teh Aci. Seperti Teh Aci, Yap. ini kan termasuk salah satu profesi yang cukup baru. Kalau kita fotografer kan biasanya umum ya orang-orang dewasa, kemudian juga ya umum lah, tiba-tiba di tahun 2020 mungkin ya, atau 2021, 2022 ini muncul nih salah satu jenis foto lain, yaitu foto bayi. Bayi baru lahir teman-teman. Kalau bahasa kerennya newborn. Newborn ya, ini bisa diceritain mungkin terjebak di profesi ini. Terjerumus. Iya baik, makasih Kang Faiz ya. Jadi awalnya nih, sebelumnya pengen cerita kenapa jadi pengusaha dulu lah ya, gitu. Pengusaha yang kreatif gitu maksudnya, kalau bukan pengusaha yang benar-benar berat banget gitu kan. Jadi awalnya tuh bosan jadi pegawai. Selama 2006 aku itu sambil kuliah sambil jadi ya part time lah ya, penyiar lah, MC, presenter gitu kan ya. Dari 2006 sampai mentok di tahun 2018. 2006 ke 2018 lumayan ya. Iya, 13 tahun lebih ya. Kalau iya nggak sih? Iya, benar kayak. Nah, ketika lagi bosan, pengen usaha nih. Usaha apa ya kira-kira ya? Sempet ngejalanin usaha jualan baju anak-anak. Jualan baju anak-anak sih. Iya, alhamdulillah Alhamdulillah. Modal habis. Enggak balik, barang juga habis dipakai buat anak-anak gitu kan ya. Prestasi sekali ya. Prestasi banget, luar biasa ya. Prestasi bikin stres gitu kan ya. Tabungan juga habis gitu kan. Bingung nih kira-kira apa ini ya sebelum resign tuh. Tapi pas 2018 itu anak masih 2 ketika itu ya, masih 2. Dan kebetulan kayaknya benar-benar butuh aku yang di rumah full gitu kan. Pengen ya udah deh, pengen resign aja lah. Bismillah aja lah gitu, resign. Bismillah, aku akhirnya resign dengan ada beberapa tabungan yang selama aku kerja gitu kan ya, ada tabungan. Kira-kira pengen beli apa ya gitu kan, kayak emas ya, atau ya, jalan-jalan ya, atau tanah atau gitu kan. Nggak banyak juga kali tabungannya. Akhirnya aku memutuskan untuk beli kamera Siap. Kamera yang profesional lah istilahnya gitu ya. Sempet gak didukung sama suami. Beli kamera buat apa? Betul. Gitu kan udah ada handphone. Udah ada handphone, sepakat. Udah ya emak-emak gitu kan. Yang penting mah gambarnya bagus. Ya enggak lah Pi, aku kan juga pengen jalan-jalan motoin anak-anak. Nggak bakal bisa, ribet yang ada gitu kan ya. Nggak, pokoknya aku pengen beli. Belilah aku kamera dengan harga sekian puluh di atas 10 lah ya. Di atas 10 lah gitu kan ya. Lumayan tuh beli cimol ya. Sempet agak beli nggak ya gitu, karena kan ngumpulin duitnya lama. Terus ngeluarin dalam 1 hari gitu kan. Nggak tahu kenapa jadi diberi ayolah pengen beli aja lah, beli kamera gitu kan. Nggak apa-apa deh, buat apa kayak nanti mah. Belum kepikiran untuk foto newborn ketika itu. Benar aja kan, selama 3 bulan si kamera itu nganggur. Waduh, agak nyesel rasanya gitu kan ya. Bener kata suami, buat apa buat gitu apa kan. kamera ya. Akhirnya pas 3 bulan itu sambil istirahat, sambil gegoleran lah sama anak-anak gitu kan, lihat-lihat Instagram, ada salah satu artis baru lahiran. Di foto anaknya tuh. Triggernya dari sana ya? Iya, gemes banget. Ini kalau nggak salah si Tasya yang artis cilik itu loh. Dia kalau nggak salah konsepnya itu jadi astronot. Kok ini gemes banget gitu fotonya ya. Aku klik lah si yang motoin itu kan. Aku udah klik,
wow gila banyak banget. Banyak banget hasil fotonya. Portofolionya bagus. Nah ketika kita nyari di Instagram kan kalau misalkan nyari newborn photograph di tagar kan banyak banget bermunculan gitu ya. Wow, ya, jadi mata tuh kalau diibaratkan motion tuh keluar love dan keluar duit. Gambar hijau-hijau gitu kan ya. Bisa deh kayaknya gitu kan ya. Tapi waktu itu nggak ada basic apa-apa ya? Kalau basic megang bayi ya biasalah megang anak doang. Tapi kalau untuk foto, alhamdulillah waktu kuliah juga kan ada basic sedikit lah megang kuliah, walaupun megang doang. Nggak profesional banget gitu ya. Akhirnya ngobrol sama suami, pengen usaha kayak gini ya, kayaknya bagus deh motoin anak-anak. Oh ya udah sok aja. Mikir, aku searching gitu kan, searching dulu kira-kira apa nih yang aku butuhin, peralatan tempur untuk pertama kali. Kamera udah punya, ternyata harus beli lighting, macam-macam lah, background segala macam gitu kan. Lihat tabungan, balik lagi ke tabungan. Lihat tabungan tinggal sedikit nih, mulai menipis. Nggak apa-apa deh, bismillah, namanya juga buat usaha gitu kan. Akhirnya aku beli lighting, beli segala macam, tetek bengeknya lah gitu kan. Abis uang aku, kekorehnya nggak ada pisan. Nah, tabunganku udah habis. Terus kira-kira aku mau actionnya ke siapa nih gitu kan ya. Kontak teman-teman yang lagi pada hamil atau yang udah lahiran gitu. Ada temen aku, kebetulan waktu itu teman kosan. Anaknya udah 1,5 bulan. Aku kontak, anakmu mau nggak aku fotoin? Nggak apa-apa, gratis deh gitu kan. Bener nih gratis, iya nggak apa-apa. Buat portofolio dulu ya. Buat portofolio bener, gratis tuh. Akhirnya aku datang ke rumahnya, bawa brewotan segala macam, entah itu lighting dan segala macam kan ya. Dan alhamdulillahnya teman aku tuh sama keluarganya ngebantu aku. Ya aku pose gitu kan, posein bayi pakai, belum berani bedong tuh. Aku kan belum punya basic ketika itu, jadi pakai baju aja, pakai baju Arab kalau nggak salah, pakai baju ditaruh, foto, nangis mulu anaknya. Anaknya nangis terus ya. Aduh, hari pertama itu kan, hari pertama aku terjun ke dunia newborn. Ternyata kok susah gitu kan ya. Susah betul. Kalau ngeliat di fotonya kayak bagus, tapi kok prosesnya susah gitu ya. Prosesnya susah. Ya Allah, kenapa ini bayi? Kenapa sih kamu gak bisa tidur? Nangis aja bayinya itu. Aku akhirnya aku tenangin dulu si bayinya gitu kan ya. Udah, aku foto jebret-jebret. Pulang langsung. Berapa lama waktu itu? Apanya? Project perdana. Sesi fotonya kalau nggak salah 2,5 jam, hampir lumayan. 3 jam. Hampir 3 jam. Karena bayinya nangis mulu ketika itu ya. Dan pas aku lihat searching, ternyata foto newborn itu harus usia 5-14 tahun, 14 hari. Udah kelewat berarti. Udah kelewat, dia udah hampir 2 bulan, ya udah pasti kena sentuhan dia bangun, kena sentuhan dia bangun, pose sedikit pasti bangun. Pantesan gitu kan ya, pantesan. 5-14 hari ya. Itu bagus, ideal banget untuk difoto. Oke lah, aku gagal gitu kan, yang pertama gagal. Ngedit kan, langsung pulang langsung aku edit gitu kan ya. Ngelihat hasilnya kok B aja. Beda sama yang tadi sempat dilihat di Instagram ya. Benar gitu, kok B aja gitu kan ya. Bajunya meleot-meleot, ininya sorbannya kemana-mana, terus lightingnya nggak oke. Ini apa ya yang kurangnya gitu kan ya. Udah tuh. Selanjutnya sama anak-anak saudara. Ya, anak saudara, orang-orang terdekat dulu ya. Orang-orang terdekat dulu masih gratis tuh ketika itu, masih gratis. Waktu anaknya bayi kedua, alhamdulillah dia anteng. Dia anteng karena usianya waktu itu 14 hari. 14 pas lah ya. Pas gitu. Bayinya anteng. Aku mau coba pose yang sohor-sohor gitu kan, kayak pose basic tapi yang agak sedikit menantang gitu kan ya. Ternyata aku nggak bisa. Nggak bisa. Pengen pose froggy gitu kan ya. Kayak gini ya. Iya, froggy gitu kan. Kok susah banget gitu kan ya, minta bantuan sama orang tuanya gitu kan. Kamu nanti pegang ini, kok tetap meleot amat gitu kan ya. Terus pose yang biasa gitu kan ya. Kok tetap meleot, terus dibedong juga kan. Kita nyebutnya sih potato shake ya. Itu kayak kentang kan soalnya kan. Kok meleot gitu ya, ngelihat orang-orang tuh kayaknya bulet, rapi, bagus, bayinya juga tenang. Kok ini kok meleot, gimana ya caranya gitu kan ya.
Udah tuh bingung tuh kan ya. Akhirnya suatu saat aku buka dong Instagram newborn photograph yang memang udah punya nama, motoin anak-anaknya artis. Oh siap. Iya, waktu itu aku ngontek Rita Raja Guguk ya waktu itu ya. Nanya, Kak buka private nggak sih? Dibales dong, alhamdulillah. Walaupun seminggu kemudian. Ya wajar lah ya. Ngaca siapa saya. Iya benar, dia motoin anak artis gitu kan ya. Akhirnya dibales tuh, Kak aku boleh nanya nggak sih kira-kira buka private nggak sih gitu kan? Karena aku pengen investasi ilmu ya Nu ya. Kayaknya harus ada mentor nih ya, gitu harus, kan. Betul. Iya ini dunia baru gue, aku gitu kan. Nggak mungkin kalau nggak ada mentor. Gitu. Iya. Walaupun memang katanya pengalaman paling berharga itu ya ketika prosesnya. Iya betul. Cuman kayaknya kalau dipikir-pikir udah beberapa kali megang bayi kok hasilnya gitu-gitu aja gitu. Nggak maksimal. Nggak maksimal. Akhirnya Ritar itu balas DM aku. Harganya untuk private satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan. Berapa lama itu? Ya sekitar mungkin 7-8 jam lah ya. Siap, gitu kan. Ya. Karena memang kan banyak banget yang bakal diajarin. Itu 20 ke atas. Wow, tapi itu hanya berdua saja ya? Aku nggak tahu tuh. Ketika itu ngelihat angka yang fantastik kayak mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, sadar diri. Soalnya kan ya tahu tadi kan tabungannya sudah habis buat beli kostum segala macam. Bener, buat properti segala macam kan. Oh ya udah makasih ya Kak Ritar ya gitu kan. Oh iya, nanti kabarin aja kalau misalkan mau kata dia. Oke. Dahsyat ya. 20 ke atas Nu. Dahsyat. Satu kali pertemuan. 7-8 jam. Dan memang tidak tahu mungkin hanya satu kali pertemuan mungkin. Nggak ada berikutnya kali kayaknya itu. Dan itu untuk yang pemula lah ya. Pemula, bener. Pemula 20 ke atas lah, aku nggak bisa nyebutin secara detailnya ya. Terus akhirnya malam-malam lah ya sebelum tidur biasa curhat sama suami siapa tahu dapat dana kucuran gitu kan. Kayaknya capek tahu foto newborn nih katanya. Capek ya katanya, udah nggak usah kata suami kan, nggak usah katanya. Tapi seneng gitu kan, gimana ya biar ada kegiatan juga. Terus gimana dong solusinya? Pengen investasi ilmu dong gitu, upgrade gitu tuh maksudnya skillnya. Ya udah sok aja katanya gitu. Kemarin hanya bla 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 bla. Untuk satu kali pertemuan 20 ke atas Kaget. Suami aku ngelawak, ya udah gampang. Nanti kita jual laut sebelah mana ya. Ngehibur aku sebetulnya ya. Gimana ya kata dianya. Papi sih dukung aja katanya, cuman emang kan kalau untuk modal segitu ya kayaknya nggak ada gitu kan ya. Nangis Nu di pojokan tanpa ketahuan orang gitu kan ya. Saking pengen belajarnya ya. Saking pengen belajar Nu, bener. Dan udah stuck gitu kan, maksudnya walaupun harus ada pembimbing gitu. Bener, walaupun ngejalanin gitu kan, belajar pada saat proses yang saat itu juga, tapi kok kayak ada yang kurang gitu kan, gimana ya cara gimana ya curhatlah sama Allah gitu. Belajar kan, dari YouTube juga sudah. Udah macam-macam. Tapi tetap aja ya. Tetap aja melewat dan jelek gitu kan hasil fotonya ya. Ini sebelumnya gue mau ngucapin makasih juga nih buat saudara sama teman-teman yang memang udah menyediakan bayinya. Baik percobaan foto ya maksudnya ya. Tapi kan gratis. Iya benar. Ya udah gitu akhirnya ketemuan sama ibu ya. Ketika itu ibu masih ada gitu kan ya. Curhatlah sama ibu ya, Bu, udah nggak kerja nih Bu, tapi pengen punya usaha gitu. Ya udah sok aja, katanya ibu mah kan ngedukung aja orangnya. Butuh modal. Butuh modal Bu katanya. Lu butuh modal ya ke gua. Nggak butuh modal lo, nggak ke gua. Butuh modal Bu gitu kan. Terus ibunya, ya katanya, ada nggak ya kata dia kata. Setelah nyebutin angka itu ya. Iya setelah nyebutin angka itu nanti ya katanya dilihat dulu katanya. Udah sekian hari kalau nggak salah sebulanan lah gitu kan ya, dengan udah stuck nih gue udah bingung mau lanjut apa enggak ya terus ngelihat updatean salah satu temen anaknya difoto sama fotografer newborn juga. Dia lokasinya di Banten, di Serang. Iseng lah gitu kan, nanya kamu foto di mana gitu kan ya ke Mbak Nu waktu itu. Boleh nggak sih minta Instagramnya? Oh ke ini aja. Langsung aku DM,
Mbak buka private nggak sih? Karena aku lihat juga hasil Bagusnya, fotonya lumayan bagus lah ya. gitu, bagus gitu kan. Akhirnya terus aku nanya kira-kira kalau private di situ berapa, terus konsepnya kayak gimana? Oh iya boleh silahkan katanya gitu. Nanti langsung pegang 2 bayi katanya. Harganya 10. Oh lebih murah. 10 sekian gitu kan. Lebih turun. Ya lumayan lah gitu. Mama gitu kan dengan angka yang lebih murah pasti lebih seneng gitu. Terus balik lagi nih ke ibu. Karena kalau suami kan gajian pun aku yang pegang. Udah tau lah keuangannya kayak gimana gitu kan. Akhirnya bilang ke ibu, Bu, prepun Bu, kan pakai bahasa Jawa halus ya. Prepun Bu, wenten boten gitu kan. Emang harus 20 ta, katanya kalau 20 mah kayaknya nggak ada, kata ibunya. Enggak sih Bu, ini mah 10 doang. Oh ya udah katanya kalau 10 mah ada. Tapi Bu bayarnya dicicil ya. Bayarnya dicicil ya. Dicicil dan kalau ada gitu kan. Tanpa bunga pula ya. Tanpa bunga. Ya udah katanya, kalau alhamdulillah ibu aku tuh bener-bener ngedukung gitu dari dulu juga kan. Dan akhirnya dipinjemin lah gitu kan modal segitu. Hari itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Aku kursus langsung pegang bayi. Pertama bayi perempuan, kedua bayi laki-laki. Asli bayi ya? Asli, iya. Yang kemarin juga asli bayi sih. Cuman kan saat itu aku ada mentor nih. Gimana ngambil angle-nya, bagaimana posisi lighting-nya, terus pose si bayinya bagaimana, gimana cara nenangin bayi ketika nangis, dilihat apa dia kembung, apa dia pengen nyusu. Ada ilmunya semuanya. Iya benar. Terus setelah itu semuanya beres, ngeditnya juga, kamu harus pakai begini, sentuhannya pakai ini, tone-nya pakai ini segala macam. Jeng. Ketika itu lelah memang ya ya. Seharian kan full gitu kan ya, sampai jam 12 jam lebih itu ya berarti. Iya benar. Pas udah selesai aku private itu, langsung aku naikin price list. Tadinya kan price aku cuma 50.000. Tapi udah ngeliat hasilnya tuh. Apa? Udah ngeliat hasil tadi belajar itu bagus. Iya, ngeliat hasil. Itu yang fresh from kamera aja, belum diedit, itu bagus loh. Bagus. Ngalem dewek. Ngalem sendiri loh. Kok beda sama yang kemarin gitu. Terus posenya juga kan bagus lah gitu kan ya. Pede lah gue kan jadinya ya. Akhirnya gue punya press list ketika itu 650.000. Siap. Yang tadinya 50.000, lambung ya. Beboyong sakit gitu kan. Ya akhirnya 650 kan ya. Ketika itu langsung ada, alhamdulillah tuh ada yang berminat. Orang Serang. Dan masih gue sendiri tuh aku yang ngeberesin. Masukin ke mobil, bawa mobil sendiri, ngangkut-ngangkutin, setting properti, semuanya sendiri. Siap. Ya. Mandiri sekali ya. Atau emang nggak punya uang buat bayar asisten gitu kan. Udah. Terus kok masih melewat aja gitu ya. Kenapa heran ya? Kemarin pas ada mentor bagus itu. Pas ini kok agak melewat, nggak apa-apa lah. Terus usaha, terus belajar. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah sampai. Dan press list aku juga alhamdulillah udah naik lagi. Luar biasa, panjang ya perjalanan cerita bagaimana memutuskan yang tadinya sempat disampaikan oleh Teh Aci di awal, sempat bosan jadi pegawai karena 13 tahun gitu ya, jadi pegawai kemudian berhenti dan sempat bingung juga tuh berhenti mau ngapain, dan uang tabungannya dibeliin kamera, dan kemudian kameranya sempat bingung juga mau diapain, dan akhirnya sekarang bisnisnya sudah berjalan kurang lebih sekarang berarti hampir 2 tahun ya Teh ya? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Keren. Price list-nya dari 50.000 sampai ya dicek aja sendiri di Instagramnya apa Teh? Selo Fotograf. Selo _fotograf. Siap. Kenapa namanya Selo? Oh, unik nih. Kenapa namanya Selo ya? Dulu namanya itu Krucil Fotograf. Silsilahnya itu Krucil itu kan CREW, kru, sama Cilnya itu anak-anak. Jadi ya khusus foto anak-anak lah gitu kan, ya memang menyentuh untuk anak-anak. Ketika Krucil itu kok kayaknya kurang greget gitu kan, sempat konsultasi dengan dulu bos aku gitu kan, dia memang untuk planning brand bagus, Kang Iman yang di Jakarta itu. Aku sempat konsul itu kan, gimana kalau nama anak aja, biasanya membawa berkah, kata dia bilang gitu kan. Oh iya ya, cobain deh namanya Selo aja.
Daripada gue bingung gitu kan, ini namanya apa nih brand, bisnis gue udah jalan tapi namanya masa iya belum dipatenkan gitu kan, Krucil Photograph kayaknya terlalu ribet gitu kan ya. Udahlah, anak pertama aja. Selo Photograph, karena nama anak aku kan nama-nama musik ya, alat musik maksudnya. Anak pertama selo, yang kedua violin gitu kan. Violin apa selo ya, konsul sama suami udah selo aja dulu. Siapa tahu nanti punya usaha baru nanti violin katanya gitu kan. Siap. Jadi nama selo adalah nama anak pertama. Nama anak pertama. Dan alhamdulillah membawa berkah. Sampai dengan sekarang ya. Ini luar biasa, dari mulai mungkin 1 bulan itu di awal-awal orderannya 1, 2, kalau sekarang per minggu sudah waiting list ya. Alhamdulillah sampai 2023 Desember udah ada DP-nya. Moto paling jauh kemana teh? Pernah? Malingping. Malingping 4 jam ya lebih. Nah, ketika itu pertama kali aku ke Malingping ya, sama suami dan sama adik ipar. Kalau home service kan sekarang aku ditemenin sama suami, kalau nggak adik ipar. Itu aku lewat jalan ke Anyer. Ternyata lebih jauh, Pak Is. Dikira lebih deket, karena tinggal lurus gitu kan. Ternyata lebih jauh dong. Itu aku berangkat dari jam 7, nyampe rumah jam 8 malam. Jam 7 pagi ya, baru jam 8 malam ya, luar biasa. Tapi kan terbayar dengan hasil yang bagus. Kemudian juga karena kan kalau kerja dari hati kan biasanya lebih puas sampai juga. Betul. Jadi pertanyaan berikutnya, kalau enakan jadi pegawai atau pengusaha jelas. Ini Faiz penasaran, kira-kira sebulan omsetnya Selo Photograph berapa teman-temannya? Paling banyak ya, 20. 20 klien. Tuh kalau 1 klien sekarang. Ini aku ngomong ini bakal jadi pesaingnya banyak. Wah, pengen jadi newbie fotografer nih. 20 klien. Itu kalau sekarang 1 kliennya 2 juta ya, teman-teman kalikan sendiri ya. Tapi kan itu kan ada dua sesi ya, maksudnya ada yang home service, ada juga yang studio. Kalau home service itu kan kita yang datang ke rumah klien, karena kan ada beberapa orang tua yang katanya 40 hari nggak boleh keluar bayinya gitu kan ya. Jadi oke lah kita yang datang ke rumahnya. Itu harganya beda. Lebih mahal pastinya. Lebih mahal benar. Ada juga kan yang kedua datang ke studio dan itu lebih terjangkau. Saya nggak bisa bilang murah ya, tapi lebih terjangkau gitu kan. Dan dua-duanya sih kebanyakan relatif sih ya. Tapi kalau karena aku kan harus ada asisten, jadi paling dibatesin. Seminggu itu paling 2-3 ya untuk yang home service. Tapi kalau yang studio sih setiap hari. Kecuali hari Sabtu, hari Minggu. Hari Minggu tutup ya Teh? Tutup. Karena waktu untuk keluarga. Setiap Senin sampai Sabtu full. Itu studionya di mana Teh? Di BBS 2 di Cilegon. Siap. Teman-teman yang penasaran langsung aja lihat Instagramnya @selophotograph, bisa untuk nego harga. Tapi udah ada price listnya. Jangan nggak, misalkan yang tadinya 2.000 udahlah saya jadi 3.000 lah. Lebih naik ya, bukan lebih murah teh. Artinya kan bisnis ini sudah mulai, peluangnya sudah mulai terlihat. Kemudian juga manisnya juga sudah mulai dirasa ya. Dari awal-awal sempat berdarah-darah, maksudnya motonya nggak bagus hasilnya. Berarti memang akan fokus ya untuk di bisnis ini Teh Haji. Iya, insya Allah. Kedepannya akan seperti apa lagi nih Teh rencana? Kedepannya sekarang kan kemarin kan hanya newborn. Kalau sekarang aku bisa foto smash cake untuk bayi 6 bulan sampai 5 tahun lah. Smash cake itu kayak bayi mau memperingati ulang tahun dia. Ini mau memperingati ulang tahun, kita kasih kue, terus diacak-acak lah kuenya itu. Itu momen 1 tahun. Ada juga maternity, kita udah buka foto ibu-ibu hamil. Udah sih paling keluarga, tapi keluarga juga yang harus ada momen newbornnya atau mungkin momen 1 tahun yang enggak cuman 1 foto keluarga doang, nggak bisa. Gitu. Jadi memang ke depan akan terus ya, terus luar biasa. Planningnya step dahsyat luar biasa. Artinya kan kalau kita ngomongin bisnis, kemudian juga ngomongin usaha atau bekerja lah, kan banyak orang-orang yang mensupport sejauh ini. Tadi Teh Aci bercerita suami tercinta sangat mendukung gitu kan ya. Walaupun 20 juta sempat ngedon juga kan. Kemudian juga orang tua sempat mendukung, kemudian juga orang-orang terdekat juga sangat mendukung usaha ini. Pertanyaan Faiz berikutnya, soal ada nggak sih Teh ketika memulai membangun bisnis ini nih, Selo Photograph di awal-awal, orang-orang yang meremehkan, istilahnya
apaan sih, nggak usah lah, udah ini aja yang lain aja gitu bisnisnya, udah itu mah kayaknya masa depannya nggak bagus. Sempet ada nggak sih teh kayak ada gini? sempet temen dulu, teman zamannya masih ya bareng-bareng lah sesama presenter gitu kan ya. Ci, dengar-dengar udah nggak kerja ya gitu kan? Iya, gitu. Itu sekarang aktivitasnya apa? Foto keliling, gitu kan? Foto keliling. Ya lah, emang zaman sekarang masih musim katanya foto keliling. Ya walaupun nggak musim, gue musimin lah gitu. Serius kan sekarang usahanya apa? Motoin bayi, gituin ya. Motoin bayi, emang ini ya laku ya katanya. Emang kayak gimana kok bayi difoto katanya? Sekarang mah kan udah ada handphone. Iya betul. Orang tua juga kan bisa motoin bayi gitu kan. Iya, sekarang kan kalau newborn fotografi itu yang terkonsep, yang memang safe, aman gitu kan. Terus juga yang memang punya nilai seni juga, bukan bayi digeletakin di foto jekrek, enggak begitu gitu. Masa sih? Kayak gitu mah kan capek katanya ya. Kamu katanya kalau ngurus anak emang nggak capek katanya ya? Kan capek katanya megang bayi. Ya gimana ya, susah diungkapkan dengan kata-kata. Ibaratnya gini, kalau orang yang udah jatuh cinta dengan siapa gitu kan, alasannya kenapa kamu suka sama dia, kenapa kamu cinta sama dia, nggak bisa berkata-kata, karena tidak ada alasan untuk mencintai. Maksudnya nggak ada alasan spesifik gitu, saking bener-bener cintanya gitu kan. Karena bayangin aja ketika aku megang bayinya, yang aku rasa tuh kayak sentuhannya tuh langsung. Apa ya, aura positif si bayi yang memang masih murni, masih ya Allah masih bagus gitu kan segala macam ya. Itu kayak kesentuh ke aku, terus aku juga jadi kayak tenang bawaannya. Ke anak juga sekarang. Jadi aura positif itu muncul. Iya benar. Terus ya Iya, jadi ke anak juga kemarin Kak Inu bayangin aja deh, aku dari 2006 sampai 2018 jadi kerja gitu kan ya. Maksudnya bukan kerja yang bener-bener kantoran gitu kan, entertainment. Ketika resign aku full di rumah Aku ngebayangin ya ibu-ibu rumah tangga itu stresnya bukan main dari pagi ketemu pagi lagi yang memang kerjaannya begitu-begitu aja gitu kan ya. Stresnya bukan main. Dan ketika aku terjun ke dunia newborn photographer ini, kayak merasa lebih tenang. Oh gini ya, oh gini belajar sabar. Oh gini ya belajar tenang gitu kan, ngadepin bayi, ngadepin anak. Alhamdulillah dampaknya bagus ke aku juga. Luar biasa. Jadi memang awalnya sempet juga tuh ya teh, ada yang istilahnya bukan merendahkan ya, lebih ke arah lebih ke arah memandang sebelah mata lah. Apaan sih gitu tapi sekarang alhamdulillah sudah terjawab semua. Nah, mungkin pertanyaan hampir mungkin ini 90% termasuk Pak Is pribadi nih Teh Aci ya. Bayi yang notabene kan masih umur 0 sampai 14 hari. Bagi sebagian besar orang risih banget gitu. Mau megangnya aja nih risih nih gitu. Ini kok difoto-foto, dibebet-bebet. Ini teman-teman juga yang di rumah mungkin penasaran juga gimana sih bagaimana agar menghilangkan statement tadi tuh Teh. Ini Teh Aci sudah bawa contohnya teman-teman, contoh bayi bahwasannya memang ini sangat aman, sangat safety sekali kalau dilakukan oleh orang-orang profesional. Nah, jadi nggak sembarangan. Ada ilmunya juga bayarnya di atas 10 juta tadi ya. Bagaimana istilahnya membuat bayi itu nyaman, dan ini tidak ada efek samping sama sekali ya, karena memang dilakukan profesional dan memang ini hanya orang-orang terlatih. Ini Teh Aci sudah bawa propertinya. Mana Teh Aci boleh? Ya kita ambil propertinya ya. Jadi teman-teman yang mau sesi foto newborn photograph jangan khawatir karena memang semuanya sudah terlatih. Seperti ini contoh bayinya. Ini yang udah dibebet ya Teh ya? Udah dibebet. Ini agak-agak ke belakang ya ngomongnya bebet ya. Di bedong. Iya di bedong, siap. Di bedong. Nah, ini aku manggilnya dia Harpa loh. Kenapa? Karena anak aku yang pertama kan cello, yang kedua violin. Alhamdulillah udah ada ketiga kan, ketiga harmonika. Nah ini aku punya nih udah aku anggap anak, jadi aku kasih nama Harpa. Sama dong. Ini Harpa. Ini Harpa. Pakai P ya. Musik yang dipetik gitu. Iya, betul. Nah si Harpa ini adalah alat untuk aku upgrade untuk gimana ya biar nggak gitu-gitu aja gitu kan bedongannya gitu. Ini salah satu namanya basic pose. Walaupun namanya basic, tapi tingkat kesulitannya
lumayan tinggi gitu kan ya. Salah satunya ini namanya potato shake. Potato karena bentuknya seperti kentang gitu kan ya. Nah, kenapa sih kayak harus begini? Terus tiba-tiba ada yang berdiri begitu. Iya betul, ngeri banget gitu. itu. Ngeliatnya gitu kan, si bayi gitu kan yang belum bisa apa-apa didudukin. Kamu teknik anak orang gitu kan. Nah, ternyata ini teman-teman di dalamnya ini posenya seperti di dalam rahim sang ibu. Jadi posenya tangannya meringkuk, kakinya juga meringkuk. Insya Allah aman dan juga nyaman. Jadi kita tahu tangannya itu begini, satunya juga begini. Jadi persendiannya itu kita nggak melawan arus, nggak melawan. Pokoknya sesuai dengan pose dia waktu ada di dalam rahim gitu. Ini bisa dibuka Teh Aci? Boleh. Kita ini satu-satu ini ya. udah dibungkus lah Udah ya. dibungkus ya. Tadi kan sempat pengen tahu gitu kan ya gimana caranya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat juga di bahwasanya pose bayi di dalam rahim ibu itu seperti apa, dan itu yang di adopsi ya. Jadi nggak berubah dia, dan dia membuat dia nyaman. Betul. Jadi kalau dipoto tuh nggak gerak-gerak ya. Benar-benar. Dan lapisan untuk wrappingnya juga bukan cuma satu karena untuk menopang si badan bayi itu gitu kan. Kita ada pakai 3 lapis. Ini tadi yang kedua, yang terakhir. Yang ketiga ini biasanya untuk layer itu untuk mempercantik. Apakah dia tadi mau dipita gitu kan, atau mungkin mau di bunga-bunga, tergantung gitu ya. Kalau cewek sih biasanya aku pita-pita atau di bunga-bunga. Kalau cowok sih biasa aja gitu. Nah ini lapisan kedua ya. Lapisan kedua wrapping kita nyebutnya ya. Ini wrapping yang kedua. Nyaman banget ya. Iya. Ini sengaja kita boneka ya. Kalau bayi asli. Sebenarnya bisa kalau bawa boneka bayi asli gitu kan. Cuman kan kita lagi live ya. Khawatirinnya wah nangis gimana ini. Nah ini yang pertama. Ini yang lapisan pertama. Ini yang menentukan si bayi apakah anteng apa enggak, pose untuk terakhirnya bagus apa enggak, itu ditentukan dari pertama awalnya. Nah ini yang pertama. Oke. Ya. Nah ini kita lihat kakinya dulu. Nah kakinya itu seperti ini, ngeringkuk. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Kakinya seperti ini. Tuh kakinya teman-temannya. Jadi memang posisi di dalam rahim ibu itu seperti ini, kakinya ngeringkuk ya. Tangannya begini ya. Betul. Kita buka tangannya ya. Tangannya juga sama meringkuk gitu. Jadi kalau paling cepat berapa lama sih Teh Aci? Yang pose yang standar. Pose yang standar paling cepat. Kalau yang seperti ini, potato ini nggak nyampe setengah jam. Nggak nyampe setengah jam. Karena rata-rata bayi anteng banget di pose seperti ini. Siap. Dan karena dia mungkin merasa seperti ada di dalam rahim lagi kan dia, jadi anteng banget. Siap. Gitu. Nah ini dia. Nah. Si Harpa kita. Si Harpa, ini dinamainya Harpa ya sama Teh Aci ya. Nah, posenya itu seperti di dalam rahim kan seperti ini teman-teman gitu. Bisa teman-teman. Meringkuk gitu ya. Siap. Coba bisa dilihatin Teh Aci. Boleh. Ini mau pegang? Coba boleh. Kalau bayi beneran kan agak ini ya. Siap. Nah, jadi posisi di dalam, nah seperti ini teman-teman ya. Jadi tangannya ke atas, kemudian kakinya juga dikeatasin, baru di bedong ya. Kain 1, 2, 3 gitu ya, biar dia semakin nyaman. Tuh. Pose ketika dia duduk bulat itu pun juga seperti ini. Pose yang di dalam bayinya itu. Siap, dan ini ilmu ya, Teh Aci. Iya, wah ini ilmu gratisan nih. Kebayang sih, kayaknya bayinya juga lumayan kan harganya nih. Lumayan lah ya. Nggak ada di toko mainan soalnya. Nggak ada toko mainan, nggak ada teman-temannya. Jadi memang setiap hari untuk nyoba gaya baru. Betul, gitu ya. Teh Aci ini bisa diperagakan lah ya. Jadi aman ya. Teh Aci mungkin pesan juga nih untuk orang tua yang masih ragu-ragu nih, sebenarnya orang tua itu pengen banget, Faiz pribadi tuh pengen banget sebenarnya ketika anak lahir di foto gitu kan ya, karena kan lihat teman-temannya tuh kayak keren-keren, cuman balik lagi risih dan lain sebagainya. Mungkin Teh Aci bisa menyampaikan sesuatu. Kalau yang dibikin menariknya itu kan momen newborn itu kan sekali seumur hidup gitu kan ya. Kita pengen dong mengabadikannya dengan konsep yang lucu, konsep yang gemesin, konsep yang bagus gitu kan ya. Tenang aja kalau misalkan untuk fotografer yang sudah profesional gitu kan, yang sudah jam terbangnya sudah banyak,
dia pasti sudah punya ilmunya gitu, bagaimana menghandle sang bayi tersebut. Bahkan mengganti popok pun biasanya kami orang tua biasanya leyeh-leyeh aja gitu sambil nikmatin gitu kan ya. Kalau misalnya home service itu biasanya si bayi itu sudah di tangan kita, insya Allah segala macam dia mau miminya, mau ganti popok segala macam kita yang handle. Jadi kita juga kan sudah ada ilmunya, apakah bayi itu kembung, rewel, misalkan bayinya nangis mulu nih, si bayinya kalau kembung kita agak sedikit pijit-pijit gitu kan, atau mungkin dia lapar. Makanya kita kalau sebelum foto sesi, aku selalu edukasi ke orang tuanya gitu kan, apa yang harus dilakukan ketika foto sesi sebelum dilaksanakan. Salah satunya adalah menyediakan pumping ASI atau mungkin susu formula gitu kan ya dalam botol gitu. Kenapa? Karena itu untuk memudahkan sesi foto ketika foto sesi berjalan. Kita nggak mungkin dong si bayi udah bagus posenya tiba-tiba dia nangis diangkat lagi, lama dong ya kan. Kalau misalkan sudah ada pumping ASI yang udah disediain di dalam botol, ketika si bayinya nangis kita langsung kasih aja. Itu mempermudah fotografer juga gitu kan ya. Tenang aja, itu nggak bakal bikin bingung, mohon maaf ya, bingung punya mamahnya gitu kan lah ya. Tidak akan, karena sesi foto itu kan hanya 2-3 jam doang. Selebihnya kembali lagi ke langsung kepada sang mamanya juga bisa gitu kan ya. Yang kedua, khususnya buat kakek neneknya. Biasanya kalau mama papanya udah ngerti udah kekinian gitu kan ya. Karena ketika dia mau booking, aku udah ngasih edukasi gitu kan apa yang harus disiapkan. Nah, kalau kakek neneknya baru datang gitu kan, ngelihat cucunya lagi diberdiriin pose kayak tadi, itu dia pagi gitu kan ya. Jadi alangkah lebih baiknya sang orang tua pun ketika mungkin ada nenek kakek, beritahu mereka juga bahwa anak kami mau dilakukan sesi foto. Jadi dimohon tenang, dimohon percaya. Kalau udah trust, udah percaya sama fotografer, insya Allah bayinya juga anteng Tapi kalau misalkan ke fotografernya curiga mulu bawaannya ya, insya Allah nggak bakal berjalan. Jadi memang transfer itu tuh Teh ya. Jadi kalau udah percaya ke fotografer, kemudian fotografer juga jadi tenang. Iya, benar-benar. Akhirnya ke bayi juga tenang. Tapi kalau fotografer udah nggak tenang, tuh apa? Nggak tenang fotografer ke bayi juga nggak tenang biasanya. Iya, benar. Jadi nyetrum ke si bayi. Jadi ada apa ya? Sense of apa sih namanya psikolog ya, psikolognya itu antara si bayi sama si orang tua. Ketika orang tuanya panik, anak juga jadi rewel. Tapi kalau si orang tuanya santai, percaya sama fotografernya, insya Allah bayinya anteng dan hasil fotonya juga bagus. Hasil fotonya juga bagus, tenang. Insya Allah. Siap. Sekarang kalau kemana-mana udah nggak sendiri lagi kan Teh Aci? Kalau nggak kemana-mana udah nggak sendiri lagi kan? Iyalah. Sama siapa maksudnya? Siap, Teh Aci, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Las Harfa. Terakhir mungkin pesan ya, yang pertama untuk orang tua yang anaknya sudah difoto oleh Teh Aci seperti apa, dan yang kedua pesan untuk masyarakat tadi sudah terutama untuk teman-teman yang sudah Teh Aci potret ini seperti apa? Ini sebelumnya aku makasih banget ya untuk semua orang-orang yang memang mendukung. Khususnya untuk suami gitu kan ya, untuk juga buat teman-teman yang memang punya pengen jadi fotografer newborn, mau mulai dari mana, mulai aja dulu gitu kan, mulai aja dulu. Kalau misalkan perlu pendampingan atau mentoring, ya silahkan upgrade ilmu dengan private gitu kan, insya Allah lah. Aku nggak ini ya, maksudnya aku ngomong kayak gini, persaingan kamu banyak dong gitu kan ya, insya Allah rezeki nggak kemana. Siap, insya Allah rezeki nggak kemana dan sudah ada yang ngatur. Terakhir mungkin Teh Aci sebelum kita closing, ini kan banyak juga teman-teman yang mau berusaha, mau berbuat sesuatu lah untuk hidupnya, untuk keluarganya, tapi masih ragu-ragu nih untuk mulai usaha. Usaha nggak ya? Apa yang ingin Teh Aci sampaikan? Yakin pertama, yakin dulu ya. Ketika sudah yakin, sudah dilewatin yakinnya itu, tetap yakin, dilakukan. Jangan cuma yakin doang tapi gegoleran aja gitu ya, nggak dilakukan. Jadi harus yakin, dilakukan, dan yang pastinya berdoa. Selanjutnya ya serahkan semuanya sama Allah gitu kan. Luar biasa Teh Aci, semoga menginspirasi ya tayangan hari ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Faiz dan juga Teh Aci di program hari ini di podcast Las Harfa.
Ayo pamit, Teh Ci pamit. Iya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita minum Teh Ci. Iya. Ah, mantap.